Raja dan Yeonwoo berjalan dari Daejeon. Raja tiba-tiba berhenti dan ingat sesuatu. Tapi aku sudah memberikan diriku sepenuhnya kepadamu. Tapi aku belum mendapat balasannya. Yeonwoo bingung. Ia berkata tidak memiliki apa-apa untuk diberikan pada Raja. Apa ada yang Anda inginkan? Raja menjawab. Aku ingin mencoba yang itu. Yeonwoo mundur perlahan. Saya tidak yakin apa yang Anda maksudkan. Raja mendekat dan membuat gerakan tangan. Itu saat kau disewa Walinseo. Kau dan kakak memainkannya bersama. Kau menggunakan tongkat kecil untuk memainkannya. Yeonwoo berpikir dan akhirnya paham. Yeonwoo mengajari Raja main kasti kuno. Raja mencobanya dan gagal beberapa kali. Hyung Sun memberi petunjuk di bagian mana Raja harus memukul. Raja melotot kesal pada Hyung Sun. Yeonwoo menahan tawa. Raja gagal lagi dan bahkan sampai jatuh ke tanah. Sampai pukulan kesekian. Raja berhasil mencetak home run. Hyung Sun bersorak. Semua dayang istana juga ribut. Raja tertawa senang. Ia bangga sekali dengan dirinya sendiri. Yeonwoo juga tertawa gembira. Won tersenyum tipis. Semua bahagia malam itu. Di kediaman Yang Myung. Perdana Menteri Yun membujuknya. Jika kita berhasil menurunkan Raja, Anda akan bisa mendapatkan keduanya. Yeonwoo dan pemimpin ritual di Jongmyosa. Yang Myung heran. Masih ada yang mengganjal di hatinya. Yun bertanya apa itu. Yang Myung berkata, tidak sulit baginya membuang kebiasaannya hidup bebas dan membosankan. Tapi apa tidak sulit bagi Yun untuk membuang posisinya sebagai mertua raja? Yun tersenyum. Ia tidak punya niat membuang posisi itu. Yang Myung masih belum mengerti. Setahuku kau cuma punya satu anak perempuan. Jika perlu, saya selalu bisa mendapatkan anak perempuan lagi. Yang Myung tertawa. Untuk pertama kalinya aku merasa kasihan pada ratu. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak akan mengkhianatiku? Jika kau bisa membuang darah dagingmu sendiri. Yun bertanya. Apa Anda menguji saya? Yang Myung berkata. Sama saat kau mengujiku lebih dahulu. Jelas aku juga harus mengujimu. Jika kita tidak seimbang, maka tidak akan ada kesepakatan. Kau sudah tahu keinginanku. Maka kau harus menunjukkan juga keinginanmu. Jelas kau ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi selain itu, apa lagi yang kau inginkan? Yun akhirnya mengaku. Kembalikan sistem Won Sangje. Yang Myung berkata. Sistem Won Sangje. Itu satu cara mencegah raja mendapatkan kekuatan yang terlalu besar. Aku harus mempertimbangkannya dulu. Tapi, aku tidak akan memikirkan lagi masalah Heo Yeonwoo. Won Sangje adalah sistem di mana raja dan perdana menteri berbagi kekuasaan. Jadi kekuasaan mereka berimbang. Sama kuat. Jika Anda mengambil wanita milik mantan raja sebagai pendamping Anda, maka para sarjana akan memberontak. Semakin berharga sesuatu, semakin harus disembunyikan. Benarkan. Jika aku ingin menikmati posisi raja, maka tekanan dari pihak lain pasti dibutuhkan. Baguslah. Kukira sekarang kita ada dalam perahu yang sama. Ratu Yun ingat saat ayahnya bertanya pada sepupu jauhnya. Apa gadis itu mau tinggal di istana? Ratu merasa gelisah. Ia tahu ayahnya merencanakan sesuatu. Ayah, jangan berkata kalau kau benar-benar akan meninggalkan Yang Mulia dan aku. Ratu menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Ratu segera berjalan keluar. Jo Sanggung mengikuti dengan bingung. Yang Mulia, Anda mau kemana malam-malam seperti ini? Ratu mencemaskan Raja. Yang Mulia dalam bahaya. Aku harus pergi dan memperingatkannya. Ratu bergegas berjalan ke kediaman Raja. Tapi langkahnya harus terhenti di jalan saat melihat Raja berjalan bersama Yeonwoo. Bahkan Raja menunjukkan sikap mesra dan membantu Yeonwoo turun tangga. Lalu menggandeng tangannya. Ratu syok dan marah. Ternyata kecemasannya sama sekali tidak berarti. Ratu berbalik dan berjalan pergi. Paginya, orang-orang berkumpul di depan papan pengumuman. Mereka melihat 2 lembar pengumuman dan bingung. Ini tentang apa? Mereka tidak bisa membaca. Seorang pria yang bisa membaca, membacakannya untuk yang lain. Yang satu, berkata kalau Raja menyembunyikan seorang peramal di dekatnya. Pengumuman lain berkata kalau Menteri Yun beserta kroni-kroninya membunuh Putri Mahkota 8 tahun lalu. Yang mana yang benar? Ada yang berkata cerita tentang peramal itu lebih masuk akal.
Iba-iba Hong Qiutai yang sudah menyamar dengan baju biasa berkata ada gosip yang berkata kalau putri mahkota yang sudah mati itu kembali dalam keadaan hidup setelah 8 tahun. Mereka langsung memarahi Hong. Mana ada orang mati hidup kembali? Pria yang bisa membaca itu berkata. Ia justru senang kalau memang seperti itu. Karena Menteri Yun dan para kroninya sangat korup dan pasti hebat jika putri mahkota yang sudah meninggal ternyata hidup lagi dan mengubah situasinya. Itu pasti bagus sekali. Hong Qiutai mengumpulkan orang-orang itu dan berkata kalau ada yang bilang bahwa peramal itu bukan peramal sembarangan. Tapi ia adalah putri mahkota yang pernah meninggal itu. Rang-rang semakin ribut. Apa ini? Jadi maksudmu, ratu yang sekarang mengambil posisi ratu tanpa kenal malu. Hong meninggalkan kerumunan itu. Yang penting mereka sudah mendengar gosip dan opini masyarakat pasti akan terbelah dua. Sekarang posisi Raja dan Menteri Yun seimbang. Raja menghadiri pertemuan dengan para menteri. Menteri Keuangan mencak-mencak karena mendengar berita bahwa pihak mereka sudah membunuh putri mahkota. Ini keterlaluan. Siapa yang sudah menyebarkan gosip seperti itu? Mereka harus dihukum berat. Raja tersenyum dan menyindir. Kalian benar. Aku bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan orang yang menyebarkan gosip tentang diriku? Sepertinya kalian semua berbeda dalam menyikapinya. Ini membuatku agak kecewa. Gosip yang mengatakan kalau aku terpesona pada seorang peramal sehingga mengabaikan masalah negara. Sepertinya kalian semua hanya akan diam saja. Apa mungkin kalau kalian percaya bahwa gosip itu benar? Enteri-enteri langsung membantah. Apa maksud Anda dengan itu? Kecuali, tentu saja, kalian semua yang menyebarkan gosip itu. Menteri Keuangan langsung tersedak. Raja tertawa. Tidak apa-apa. Aku cuma bercanda. Ratu Yun bertemu ayahnya dan berkata kalau ia melihat Yeonwoo di dalam istana. Yun sudah lelah dan mengira Ratu mulai lagi dengan halusinasinya. Jangan-jangan Anda memanggil saya untuk mengeluhkan ini. Ratu Yun menahan marah. Ia tidak mengeluh. Ia juga tidak melihat hantu. Anak itu jelas ada dalam istana ini. Yun berkata. Anak itu hidup atau sudah meninggal. Sekarang bukan masalah lagi. Ratu terkejut. Bukan masalah. Aboji. Apa yang kau pikirkan? Apa kau merencanakan sesuatu? Yun berkata ia tidak bermaksud tidak sopan. Tapi ia harus pergi. Ada masalah penting yang harus ia tangani. Yun berdiri dan pergi. Ratu Yun menangis. Sekarang ia sendirian. Tanpa raja dan ayah di pihaknya. Jika aku akan dibuang, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi posisiku sendiri. Ratu Yun memanggil Jo Sanggung dan memintanya memanggil pemimpin sementara Seong Suchong, Nyonya Gwon. Raja dan Yeonwoo duduk di kamar rahasia mereka. Raja membaca laporan-laporannya sementara Yeonwoo membaca buku. Tapi kali ini Yeonwoo tidak konsentrasi dan ingat kata-kata Nokyang. Kalau ia terpaksa melakukannya atas perintah Ibu Suri. Yeonwoo menatap Raja. Raja menggodanya. Akhir-akhir ini, kau menjadi semakin berani saja. Sekarang kau sepertinya tidak malu-malu lagi melihat wajahku. Yeonwoo minta maaf. Tapi ia punya permintaan pada Raja. Raja tampak senang. Permintaan. Cepat katakan. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Yeonwoo ingin bertemu Nokyang. Raja tampak kesal. Orang itu yang sudah membuatmu hampir mati. Bagaimana kau bisa bertemu dengan orang yang bersalah itu? Yeonwoo berkata kalau Nokyang juga adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Raja berkata. Jadi maksudmu, dia adalah penyelamatmu. Yeonwoo berkata. Kapanpun ia memandang wajah Raja, ia merasa sangat bersyukur kalau ia masih hidup. Sekarang saya bisa melihat wajah yang mulia. Ini karena jasa gukmu yang sudah menyelamatkan hidup saya. Yeonwoo tidak bisa memaafkan kesalahannya. Tapi ia ingin bertemu Nokyang sekali lagi. Saya perlu menyelesaikan perasaan selama 8 tahun ini. Raja menghela nafas. Ia mengalah. Peramal Gwon dibawa menghadap Ratu Yun. Ia menghormat dan bertanya kenapa Ratu memanggilnya. Ratu bertanya apa Gwon pernah melihat anak spiritual yang Nokyang sebelumnya. Gwon mengiyakan. Ratu bertanya. Apa mungkin menggunakan kekuatanmu untuk menyerangnya dengan kekuatan gaib? Cepat jawab. Apa mungkin menyerangnya dengan kekuatan gaib? Bukannya sama sekali tidak mungkin. Ada caranya. Tapi ada beberapa batasan dalam melakukannya.
Mantranya harus diucapkan dekat dengan korbannya. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Ratu bertanya, jika orang itu di istana, apa itu mungkin? Meskipun itu tidak akan menghasilkan kematian mendadak, seperti saat terakhir Raja dimantrai. Tapi itu bisa menyebabkan kesakitan. Ratu tertegun. Jadi masalah itu dilakukan olehmu. Guan minta ampun. Ia hanya menjalankan perintah Perdana Menteri. Ratu terpukul. Ayah, Ratu baru tahu kalau orang yang menggagalkan malam pertamanya justru ayahnya sendiri. Padahal Ratu sangat mengharapkan malam itu. Ratu menekan sakit hatinya dan berkata ia mengampuni Guan. Itu sudah berlalu. Tapi jika kau tidak bisa membunuhnya, maka kau harus membiarkannya kesakitan sampai dia tidak ingin hidup lagi. Guan mengiyakan. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik. Tapi untuk mengirim mantra yang sekuat itu, diperlukan persembahan. Jika mantra itu bisa digabungkan dengan keinginan kuat seorang gadis yang masih suci, itu akan sangat kuat untuk menyebabkan kematian mendadak. Ratu mengulang kata-kata Guan. Dengan persembahan itu, kau bisa membunuhnya. Nok yang sedang berdoa di depan mangkuk isi air. Iba-iba airnya berubah menjadi darah. Nok yang terkejut. Jansil juga terkejut. Nok yang segera membuang isi mangkuk. Seorang pria pengawal raja yang menyamar menemui Nok Yang dan menyerahkan surat padanya. Lalu pergi. Nok Yang membukanya. Isinya panggilan ke istana. Nok Yang mengerti dan berpesan pada Seol untuk jangan ke rumah Yom saat ia pergi. Sepertinya Nok Yang punya firasat buruk tentang Seol. Yeonwoo menunggu Nok Yang. Nok Yang masuk ke kamar rahasianya dan memberi hormat pada Yeonwoo. Yeonwoo menanyakan Seol dan Jansil. Nok Yang berkata keduanya baik-baik saja. Yeonwoo menanyakan kabar Nok Yang dan masih memanggilnya dengan panggilan Sinmu. Nok Yang bertanya, mengapa Anda masih memanggil saya Sinmu? Yeonwoo ingin tahu tentang teman Nok Yang berpesan untuk menyelamatkannya. Seperti apa orang itu? Saya hanya tahu. Sebelum Anda dilahirkan. Karena kebaikan hati ibu Anda. Mereka bertemu karena takdir. Yeonwoo bertanya. Jadi ini karena kebaikan ibuku. Nok Yang membenarkan. Pada akhirnya, penyelamat Anda bukanlah saya. Atau teman saya. Melainkan ibu Anda sendiri. Yeonwoo percaya kata-kata Nok Yang. Tapi aku juga ingin mengatakan sesuatu. Meskipun aku belum memaafkanmu, aku bisa mengerti. Setelah tahu apa yang terjadi, aku juga diam. Tapi, sebelum terlambat, aku benar-benar ingin mengatakan terima kasih. Terima kasih karena menyelamatkanku. Terima kasih karena menampungku, membesarkanku dan melindungiku selama 8 tahun ini. Karena menjadi ibuku. Terima kasih. Yeonwoo dan Nok Yang menangis. Malam itu, Ratu Yun mengenakan hanbok merah dan hitam. Ia berjalan menemui peramal Guan. Guan bertanya apa Ratu sudah menyiapkan gadis itu. Ratu mengangguk. Ya, Guan bertanya. Di mana gadis itu? Ratu menjawab. Aku yang akan jadi persembahannya. Nok Yang berdoa. Ia ingat sudah memperingatkan Yeonwoo kalau malam ini akan ada serangan gaib. Yeonwoo mencemaskan keselamatan raja. Nok Yang berkata kalau serangan gaib ini untuk Yeonwoo. Yeonwoo takut kalau karena dirinya, raja akan ada dalam bahaya. Nok Yang berkata, saya akan memblokirnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menahannya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Serangan gaib dimulai. Ratu Yun konsentrasi dan menutup matanya. Nok Yang juga berdoa. Ia mengambil pisau untuk melukai tangannya sendiri. Darah Nok Yang menetes di atas kertas jimat, lalu membakarnya. Ada asap jahat keluar dari ukupan. Nok Yang memerintah roh jahat itu untuk kembali ke orang yang mengirimnya. Jadi sihirnya balik menyerang Guan. Nok Yang muntah darah. Guan mendelik. Ia berteriak dan tubuhnya terlempar ke lantai dengan keras. Ratu Yun terperanjat. Iba-iba mata Guan terbuka lagi. Ia bangun perlahan. Lalu bicara pada Ratu Yun dengan suara Nok Yang. Anda berpikir kalau Anda tidak bersalah. Anda berpikir kalau Anda adalah korban. Tapi Anda salah. Kesalahan karena mengetahui dan tidak mengatakannya. Kesalahan karena hanya melihat saja saat dia dibunuh. Kesalahan karena rakus. Menginginkan posisi orang lain. Kesalahan karena menipu raja dan menolak bertobat. Semua ini adalah kesalahan Anda. Tubuh Guan terjatuh lagi ke lantai. Kali ini ia benar-benar meninggal.
Ratu ketakutan dan memanggil Jo Sanggung. Cepat bawa dia pergi. Cepat. Ratu kembali ke kamarnya. Ia ingat kata-kata Nokyang. Ratu ingat saat ia bertanya apa ayahnya membunuh Yeonwoo. Saat pernikahannya dengan putra mahkota Hawon dan saat Hawon terlihat sedih karena Yeonwoo. Ratu jadi stres dan kelihatan sedikit aneh. Nyonya Heo membereskan baju-bajunya. Yong bertanya apa ibunya harus pergi. Nyonya Heo harus ke kuil dan melepaskan Yeonwoo. Nyonya Heo ingin ke kuil untuk berdoa bagi putri agar ia melahirkan dengan selamat dan berdoa untuk Yeonwoo. Nyonya Heo merasa sebelum ada kehidupan baru yang lahir, ia harus melepaskan orang yang sudah meninggal. Jika aku tidak bisa melepaskan bayangan Yeonwoo, aku takut itu akan mempengaruhi kehamilan putri. Nyonya Heo ingat, saat Yeonwoo lahir, Tuan Heo harus ke Cina untuk melakukan perjalanan. Jadi, Yong kau harus menjaga putri baik-baik. Yong mengerti dan mengantar ibunya pergi. Pelayan Yong tampak ragu. Lalu ia memberanikan diri memanggil tuannya. Tuan, apa Anda sudah mendengar gosip itu? Yong tidak tahu. Gosip apa? Pelayan berkata ada gosip tentang Agassi. Kalau 8 tahun lalu Agassi meninggal karena keluarga istri Anda. Yong terkejut. Apa maksudmu? Pelayan berkata bukan hanya itu. Ada gosip kalau Agassi mungkin masih hidup. Selama 8 tahun, ada sesuatu yang mengganggu saya. Seperti yang saya katakan pada penyelidik Hong kalau sehari setelah pemakaman Agassi, saya pergi ke kuburannya. Ada bekas-bekas galian di kuburan. Jadi, orang yang dilihat Nyonya kemungkinan besar memang Nona Yeonwoo. Tiba-tiba ada anak panah yang ditembakkan ke arah Yong. Pelayan terkejut. Tuan, Anda tidak apa-apa. Yong mengambil surat itu dan membacanya. Surat itu dari Yun Wibin. Apa Anda tahu? Kalau adik Anda tidak meninggal karena penyakit. Anda harus tahu 8 tahun lalu. Karena keinginan Putri Minhua akan dirimu. Dia terlibat dalam sebuah serangan gaib yang membunuh adik Anda. Dan mendiang raja menutupi kesalahannya. Wibin. Apa Anda tidak tahu itu? Yong tampak bingung. Lalu ia mulai ingat saat Minhua remaja menunjukkan kalau ia sangat menyukai Yong. Minhua bertanya apa Yong sudah menikah. Dan senang sekali saat mendengar Yong masih bujang. Yong juga ingat beberapa waktu lalu Minhua menangis dan minta maaf untuk semua kesalahannya. Maafkan untuk semuanya, suamiku. Yong sekarang sadar. Ia bangun dan jalan keluar. Minhua sibuk menjahit di kamarnya saat Yong tiba-tiba masuk ke kamar istrinya. Ini tidak biasanya. Minhua terkejut dan berdiri. Suamiku. Yong ingat isi surat Yun. Sebenarnya, waktu damai yang Anda nikmati ini dibangun di atas mayat adik Anda dan semuanya tidak lebih hanya ilusi. Sekarang, setelah Anda tahu, apa yang akan Anda lakukan? Minhua meminta Yong duduk. Kenapa cuma berdiri saja? Minhua berkata ia sedang menjahit baju untuk bayi mereka. Minhua berharap anak ini akan sepintar dan setampan Yong. Yong gemetaran. Ia menangis dan bertanya, apa Minhua sangat menginginkan dirinya? Minhua tertegun. Apa? Jadi sekarang, apa kau sudah mendapatkan yang kau inginkan dariku? Apa yang kumiliki sampai kau melakukan hal seperti itu? Tolong katakan kalau aku salah. Katakan kalau aku salah. Minhua sadar Yong sudah tahu segalanya. Ia menangis dan jatuh ke lantai. Minhua mengaku sudah membuat kesalahan. Ampuni aku suamiku. Tolong ampuni aku. Yong tidak percaya. Bagaimana kau bisa selama ini? Kau menyembunyikannya dariku. Menyembunyikan ini dari ibuku. Minhua menangis. Ia ingin mengatakan pada Yong. Tapi saat melihat betapa bahagianya Yong tentang bayi mereka, Minhua tidak sanggup membuka mulutku. Aku takut kalau jika aku mengatakan semuanya, anak ini akan diambil dariku. Yong jatuh terduduk. Orang yang membunuh adikku bukan hanya kau, putri, tapi aku juga bersalah. Karena kau yang sudah membunuh adikku maka aku juga adalah pendosa besar. Tanpa tahu itu, aku mencintaimu dan hidup bahagia denganmu. Aku juga pendosa besar. Membuang adikku untuk hidup dalam kemegahan dan kekayaan. Aku pendosa yang lebih besar. Minhua memegang lengan Yong. Bukan. Akulah yang bersalah. Suamiku dan anakku tidak melakukan kesalahan apapun. Suamiku. Kau boleh membenciku. Tapi kumohon jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kumohon jangan mengabaikan anakmu.
Aku mohon padamu. Yong melepaskan tangan Minhua dan berjalan keluar. Min Sanggung tampak ketakutan melihat mereka. Minhua menangis keras. Yun dan sekutunya berkumpul. Sekarang seharusnya Ui Bin sudah tahu segalanya. Menteri Keuangan menghela nafas. Wanita ini benar-benar sulit diperkirakan. Kalau Tuan Putri yang murni dan polos ini akan melakukan hal mengerikan seperti ini, siapa yang bisa mengira ini? Menteri Han memperkirakan, kalau Ui Bin tahu kenyataannya, ia mungkin tidak akan sanggup dan akan bunuh diri. Yun merasa kalau memang seperti itu, alangkah baiknya. Menteri Sin bertanya, tapi kalau dia memutuskan mengaku dan melanjutkan hidup mereka? Yun menjawab, kalau begitu, kita harus menyingkirkannya. Yong duduk sendiri di kamarnya. Ia tampak terpukul sekali. Yong mendengar suara. Ia terkejut. Siapa di luar? Yong berjalan keluar untuk mengecek. Beberapa orang pembunuh melompati tembok dan berjalan mendesak Yong. Yong berjalan mundur. Tiba-tiba Seol muncul di depan Yong dengan pedang terhunus. Yong terkejut. Saya akan melindungi Tuan. Tolong kembali ke dalam. Tuan muda. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa membiarkan seorang wanita? Seol langsung menyerang pembunuh-pembunuh itu. Ia berhasil membunuh satu orang. Lalu seorang pembunuh mendekati Yong. Seol berlari menyongsong orang itu dan membunuh mereka. Tapi dua pembunuh lain berhasil menikam Seol. Seol masih berusaha bertahan dan menyerang mereka. Ia tetap melindungi Yong. Mereka beberapa kali berhasil menikam Seol. Tikaman terakhir mematikan dan Seol tahu ia tidak akan selamat. Yong panik melihatnya. Kim Chae-won datang. Seol langsung terjatuh ke tanah. Won membunuh dua pembunuh yang tersisa dengan sekali tebas. Yong langsung lari memeluk Seol. Seol, bangunlah. Seol membuka matanya. Kata-kata pertama yang diucapkan Seol adalah Yeon Wo Agassi. Dia masih hidup. Yong terkejut sekali. Tuan muda, Anda berkata waktu itu kalau Anda ingin saya melindungi Nona. Saya minta maaf. Sebenarnya saya ingin melindungi Nona sepanjang hidupnya. Tapi saya harus pergi seperti ini. Saya minta maaf. Tuan muda. Yong menangis. Jangan mengatakan itu. Seol, kau selalu bersama Yeon Wo kami. Untuk ini aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Untuk seseorang sekecil dirimu. Aku minta maaf karena sudah memberimu beban yang sangat berat. Tolong jangan berkata kalau kau minta maaf. Seol berkata, saat saya pertama kali datang ke rumah ini, saya tidak punya nama. Tuan yang memberi saya nama Seol. Mulai hari itu sampai saat ini. Meskipun saya tahu seharusnya tidak boleh. Seseorang serendah saya memiliki perasaan untuk orang yang berharga seperti Tuan. Saya selalu menyimpan ini dalam hati saya. Untuk itu, saya selalu merasa sangat bersalah. Tolong maafkan saya. Yong tidak tahan. Minta maaf untuk apa? Memaafkanmu untuk apa? Apa yang kau minta dariku? Berapa hargaku ini? Sampai kau bersedia memberikan hidupmu untukku. Seol sekarat. Ia tidak bisa bicara lagi. Ia hanya menatap Yong dan berkata dalam hati. Tuan muda, terima kasih karena Anda. Saya menjadi seorang manusia. Saya menjadi seorang wanita. Saya menjadi Seol. Meskipun saya berumur pendek. Sekarang, dibandingkan dengan wanita manapun di dunia ini, saya merasa bahagia. Jadi, saya mohon Tuan muda, Anda harus bahagia. Seol menghembuskan nafas terakhir dan meninggal di lengan Yong. Yong berteriak memanggil nama Seol. Won hanya menghela nafas dan menunduk. Nok yang terbangun dengan dada sakit. Ia melihat Jansil dan Seol tidak ada di sampingnya. Jansil duduk di luar sambil menangis. Nok yang keluar dan duduk di depan pintu kamar. Ia tahu apa yang terjadi. Jansil menangis. Sinmu, Seol Eoni sudah meninggal dunia. Dia terus memintaku untuk hidup dengan baik. Dia juga minta aku mengatakan padamu terima kasih. Kalau dia sangat bahagia saat ini, dia minta kita untuk hidup bahagia juga. Salju pun turun. Nok yang melihat hujan salju dan ia menangis. Gadis bodoh. Apa kau begitu bahagia bisa memeluk untuk terakhir kalinya bunga apimu sebelum pergi? Suara Roseol. Ya, aku sangat bahagia. Untuk seorang pelayan wanita seperti aku. Bukankah hidupku lumayan baik? Won melapor pada Raja. Putri dan Ui Bin sudah diantar ke lokasi yang aman. Raja menyesal. Ia sedikit terlambat. Lalu bertanya apa ada korban tidak bersalah.
Wun melirik ke arah kamar di balik tirai. Lalu melapor, seorang gadis bernama Seol terbunuh. Sepertinya dia melindungi Ui Bin dan bertempur sendirian melawan para pembunuh itu. Raja tahu. Yeon Wo pasti terpukul. Yeon Wo menutup mulutnya dan menahan tangis dengan susah payah. Yeon Wo terpukul sekali. Seol, teman masa kecil yang selalu melindunginya. Raja sadar. Neneknya dalam bahaya. Ia memerintah Wun mengirim orang ke istana Onyang. Ibu suri tua dalam bahaya tapi terlambat. Ibu suri tua memuntahkan minuman beracun dari mulutnya. Ia muntah darah. Ibu suri menggeram marah. Yun Dae-hyung, beraninya kau. Ibu suri tua mendongak dan melihat bayangan seseorang dengan jubah raja. Tapi kepalanya tidak kelihatan. Ibu suri tua tampak gembira. Chonna, apa Anda datang untuk mengunjungi nenek Anda? Ibu suri tua mengulurkan tangan. Karena bayangan raja itu diam saja. Ibu suri tua berkata, Yang mulia, apa Anda tidak tahu kalau semua ini demi kebaikan Anda? Apa Anda tidak tahu isi hati nenek Anda? Bayangan raja itu berbalik dan jalan keluar. Ibu suri tua berteriak, Yang mulia tidak bisa. Ibu suri sekarat dan ingat kata-kata Raja Hawon kalau 8 tahun lalu. Neneknya membunuh putri mahkota dengan mantra dan menggunakan cucunya sendiri sebagai persembahan. Ia juga ingat kata-kata mendiang raja. Kalau selama ini ia menahan semuanya dan tidak bisa menghukum Yun atas pembunuhan Pangeran Uisung. Untuk siapa ini sebenarnya? Selama 13 tahun ini, mantan raja sudah melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk ibunya. Jangan serakah lagi. Ibu suri tua akhirnya meninggal. Yun dan kroninya merasa puas. Setelah kita menyingkirkan rubah tua itu, siapa yang bisa menghentikan kita? Para menteri berkata kalau masyarakat resah mengenai gosip aneh. Para pelajar juga mulai curiga. Mereka cemas akan kehilangan dukungan masyarakat. Yang Myung berjalan masuk. Kalau begitu kita harus memajukan rencana besar kita. Semua terkejut. Memajukan rencana besar kita. Apa mungkin? Anda punya rencana yang bagus. Yang Myung ingin menghentikan gosip sebelum gosip itu merugikan mereka. Jika mereka kehilangan dukungan rakyat, aku hanya terlihat sebagai orang yang rakus kekuasaan. Yang Myung berkata ia punya kemampuan mengambil hati rakyat. Menteri Sim heran. Mengambil hati rakyat. Yang Myung berkata ia cukup terkenal di Hualinseo. Aku memperlakukan rakyat biasa dan bangsawan tanpa perbedaan. Itulah mengapa orang harus melakukan banyak perbuatan baik. Siapa yang akan mengira kalau reputasi itu akan sangat berguna untuk masalah ini? Kalau rencana kita sukses, maka mungkin akan tercatat dalam sejarah seperti ini. Raja yang menginginkan seorang peramal, yang mengabaikan kabinetnya, mengabaikan opini publik, telah dilempar dari tahta oleh seorang pahlawan rakyat, penguasa baru mereka. Malam ini, aku menunggu kerja sama resmi kita. Yeon Wo masih menahan tangisnya. Raja membuka pintu kamar dan berkata Yeon Wo bisa menangis sepuasnya. Yeon Wo tidak punya hak menangis. Karena selama ini, Seol selalu melindunginya tapi ia tidak bisa menyelamatkannya. Raja berlutut di samping Yeon Wo dan bertanya apa anak itu sangat penting bagimu. Yeon Wo mengangguk-angguk. Dia teman saya. Dia keluarga saya. Tidak. Dia lebih dari itu. Ya, dia pasti lebih dari itu. Itulah mengapa ia akan memberikan nyawanya untuk majikannya tanpa ragu. Yeon Wo menyesal kenapa Seol harus meninggal. Kenapa Ora Beoni ada dalam bahaya. Saya benar-benar tidak bisa mengerti. Apa itu kekuasaan? Apa itu status? Mengapa orang yang tidak bersalah harus menumpahkan darah mereka? Raja memeluk Yeon Wo dan berkata Yeon Wo kehilangan orang yang penting dan sebagai raja ia kehilangan seorang rakyat yang setia. Jadi, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan membiarkan orang tidak bersalah menjadi korban lagi. Lingkaran setan dari perbuatan jahat ini aku pasti akan mengakhirinya. Para bangsawan berkumpul di kediaman Yang Myung. Yun juga ada. Yang Myung tertawa. Ia baru saja berpikir. Ini sungguh menyenangkan siapa yang mengira bangsawan yang baik seperti aku menginginkan tahta raja. Para menteri berkata mereka percaya pada Yang Myung tanpa ragu. Yang Myung menjawab, sudah cukup. Jadi, di mana kalian merencanakan acara ini? Yun berkata, menurut saya, kesempatan terbaik adalah saat pameran kekuatan militer. Yang Myung merasa itu ide bagus.
Yun berkata kalau lokasinya bukan di arena berburu, tapi akan diadakan di istana. Jadi istana akan menjadi lapangan perburuan. Dan mangsanya adalah raja. Yang Myung mengeluarkan buku catatan. Ia menuliskan namanya dulu dan berkata setiap orang yang percaya padanya harus menuliskan namanya di buku itu. Meskipun saat ini hanya buku biasa. Saat aku naik tahta, ini akan menjadi catatan dari pengikut setiaku yang membantuku menegakkan tahta. Daftar nama pahlawan. Yun tersenyum dan menuliskan namanya. Diikuti Menteri Sim dan yang lainnya. Yang Myung tersenyum. Paginya, Raja menghadiri sidang dan bertanya apa persiapan untuk besok sudah selesai. Yun mengiyakan. Mereka sudah menempatkan tanda sekitar lokasi perburuan di Gyeonggi. Penduduk dilarang mendekati lokasi perburuan ataupun mencari kayu di situ. Sudah lama kita tidak mengadakan pertunjukan bela diri. Aku sangat menantikannya. Yun dan yang lain mulai mengoceh kalau mereka juga sangat menantikan pertunjukan ini. Mereka bisa berlatih manuver militer dan bisa lebih dekat pada penduduk desa sekitar. Raja tersenyum dan tampak setuju. Tapi dalam hati ia berkata, di saat yang sama itu juga akan menentukan siapa yang akan menjadi pemburu dan siapa yang akan menjadi mangsanya. Pertempuran yang akan menentukan pemenangnya. Raja bertanya ke Menteri Han, Menteri Pertahanan, berapa jumlah pasukan yang akan ikut serta dalam latihan? Karena Yang Mulia telah memberi perintah untuk mengurangi jumlah pasukan. Jadi akan ada sekitar 200 orang yang ikut dalam acara ini. Sebelumnya, Yang Myung bertanya pada Han, berapa orang yang akan dikerahkan pada hari itu? Han berkata ia akan melapor pada Yang Mulia sekitar 200 orang. Tapi sebenarnya akan ada lagi sekitar 100 orang. Jadi semua ada 300 orang di lokasi perburuan. Yang Myung menjawab, jadi pasukan di dalam istana dan di ibu kota akan menjadi lemah. Yang Myung menunjuk peta dan berkata kalau waktunya tiba, Raja akan memimpin dan berjalan menuju lokasi upacara. Aku juga akan memakai statusku sebagai keluarga raja dan jalan di belakangnya. Kita harus mengambil kesempatan ini. Saat gerbang istana terbuka dan semua menuju ke kuil Jongmyo, Menteri Pertahanan kau akan memimpin pasukan masuk istana dan bukannya ke lokasi perburuan. Kembali ke saat ini, Han berkata pasukan akan dikumpulkan besok pagi-pagi sekali dan ia akan memimpin mereka ke lokasi perburuan. Raja berkata, aku cemas kalau semua akan merasa sedikit gelisah dengan acara ini. Tapi aku berharap kita semua bisa menikmatinya. Saat waktunya tiba, semuanya harus menunjukkan keahlian kalian dalam berburu. Aku khususnya ingin melihat penampilan Perdana Menteri Yun. Yun membungkuk dan tersenyum lebar. Tentu saja, Yang Mulia. Saya pasti akan melakukan sesuai harapan Anda. Raja bergegas kembali ke kamarnya. Ia menemui Yeonwoo. Raja minta Yeonwoo berkemas dan siap-siap untuk pergi. Yeonwoo ingin tahu, mereka akan pergi kemana. Raja berkata besok akan ada pameran militer. Yeonwoo tahu itu. Raja berkata meskipun tidak begitu jauh, tapi ia tidak akan bisa kembali ke istana hari itu. Jadi, kukira kau seharusnya pindah ke tempat yang aman untuk sementara. Itu akan lebih baik. Yeonwoo bertanya, apa saya harus melakukan ini? Bagaimana aku bisa meninggalkan kau di sini sendirian dalam kamar kosong? Membiarkanmu di sini sendirian membuatku tidak tenang. Kuharap kau bisa memenuhi permintaanku. Tentu saja. Kemanapun Anda pergi, selama Yang Mulia selamat dan baik-baik saja, saya tidak menginginkan yang lainnya lagi. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dilakukan Yang Mulia, saya tidak akan merasa khawatir. Saya tahu Anda bisa meraih tujuan Anda. Saya mohon, Anda harus kembali dengan selamat. Raja tersenyum. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Keduanya sudah tahu apa yang akan dihadapi esok hari. Jadi meskipun berat, keduanya harus berpisah sementara. Yang Myung berjalan-jalan di halaman rumahnya dan melihat ke langit. Ia tersenyum melihat bulan. Yang Myung berkata, coba lihat. Apa kataku? Bulan akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Kim Chae-won muncul dan bergabung melihat bulan. Yang Myung bertanya, kau ke sini atas perintah raja atau kau ke sini sebagai teman? Saya datang sebagai teman. Teman. Kata teman itu benar-benar bagus. Aku ingin bertanya satu hal. Anda sudah bertanya tadi. Kau ini benar-benar teman yang membosankan. Baiklah.
Aku akan bertanya hal yang lain. Yang Myung menahan air matanya. Kau bahkan sekarang pun kau masih menganggapku sebagai teman. Sejauh ini saya memang menganggapnya seperti itu. Dan akan tetap sama di masa depan. Jadi, apapun yang sudah kuputuskan, atau apapun yang sudah kulakukan, apa kau masih akan menganggapku sebagai temanmu? Wun heran kenapa Yang Myung tanya hal seperti ini. Lupakan, aku tidak membutuhkan jawabanmu. Apapun jawabanmu, keputusanku tidak akan berubah. Hanya kenapa kita harus menjadi seperti ini. Aku terus saja memiliki pikiran ini. Paginya, hari penentuan tiba. Pasukan pengawal istana berbaris menuju aula istana. Raja dibantu para dayang bersiap untuk mengikuti upacara. Mereka memakaikan jubah besar untuk raja. Hyung Sun dan Wun menunggu raja bersiap. Hyung Sun melapor kalau semua anggota keluarga raja dan para menteri sudah siap. Tinggal menunggu raja. Sekarang saatnya Yang Mulia pergi ke kuil Jongmyo. Raja berkata, "Baik, aku tahu. Chonna, saya merasa mendapat kehormatan saat melayani di sisi Yang Mulia selama ini." Raja heran. "Kenapa kau bicara seolah-olah kau akan mati?" Hyung Sun tersenyum dan memohon. "Saya mohon Anda harus kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Aku tidak diam saja selama ini." Raja bertanya apa Wun siap. Wun menjawab selama ada perintah raja. Ia selalu siap. Meskipun kematian adalah perintahnya. Raja dan rombongan keluar dari kediamannya. Raja tiba di aula istana. Yang Mulia Raja tiba. Raja berdiri memandang semua peserta. Ia melihat langit dan berkata dalam hati, "Sekarang waktunya. Waktu agar semuanya kembali ke tempatnya semula." Raja berjalan mendekat ke arah peserta. Ia menoleh ke arah Yun. Yun membungkuk dan tersenyum. Raja menoleh ke kanan. Ke arah Yang Myung. Yang Myung membungkuk dan memandang Raja. Lalu mengalihkan pandangannya. Rencana Yang Myung sebelumnya. Saat Yang Mulia berdiri di depan aula istana. Itu tanda gerbang istana akan dibuka. Saat Raja memimpin barisan keluarga Raja dan para menteri ke arah kuil Jongmyo. Itu adalah tanda untuk mulai. Hyung Sun berseru. "Berangkat sekarang." Rombongan Raja mulai bergerak. Raja berjalan perlahan ke arah gerbang. Hyung Sun dan Wun beserta pengawal mengikutinya. Yang Myung berjalan di belakang Raja. Rencana Yang Myung sebelumnya. Aku juga akan menggunakan statusku sebagai keluarga Raja dan berjalan di belakang. Kita harus mengambil kesempatan ini. Saat gerbang istana dibuka dan semua menuju ke kuil Jongmyo. Pintu gerbang terbuka dan ratusan pasukan pribadi menyerbu masuk aula istana. Pengawal istana langsung membentuk lingkaran dan melindungi Raja. Raja dan Yang Myung saling beradu punggung. Tapi tidak lama. Yang Myung menghunus pedangnya dan Raja juga menghunus pedang dari balik jubahnya. Keduanya saling mengancam. Wun yang awalnya menghunus pedang ke arah luar, langsung berbalik dan mengarahkan pedang ke leher Yang Myung. Para menteri mulai membunuh pengawal Raja dan mengarahkan pedang mereka ke Raja. Yang Myung tidak bergerak. Ia menatap Raja dengan tajam. "Matahari ada di langit. Tapi langit sudah membuang matahari. Saya datang untuk mengatakan kalau takdir Anda sudah berubah. Revolusi dimulai." Raja diam saja dan menatap kakaknya.